Halo guys, hai para pejuang calon-calon pegawai negeri sipil di tahun ini. Semoga apapun yang Anda harapkan dan cita-citakan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil bisa menjadi kenyataan. Amin. Selamat kepada teman-teman yang telah lolos pada tahap SKD dan selamat berjuang kembali untuk mengikuti tahap SKB atau seleksi kemampuan bidang. Kali ini YouTube Edu Official akan membahas soal prediksi SKB seleksi kemampuan bidang untuk guru SD atau SKB PGSD. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengambil alat tulis, pulpen dan kertas agar kalian bisa mencatat hal-hal yang menurut teman-teman penting sehingga bisa menjadi modal untuk ujian SKB yang sesungguhnya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng tepatnya yang ada di bawah video berikut ini agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan tentang prediksi soal SKB, soal-soal CPNS di tahun ini. Nah, kali ini kita akan membahas SKB PGSD dan selamat menikmati video berikut. Nah, prediksi soal-soal SKB kali ini yang pertama yaitu tentang min, modus, median. Dan tentang min, modus, dan median sudah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian hubungan nilai satu dengan lainnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Deret aritmatika, persen keuntungan dan kerugian sudah saya bahas juga di video sebelumnya, dan geometri, bangun datar dan bangun ruang juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Satuan dan besaran juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang diagram Venn dan perbandingan sinyal dan perbandingan berbalik di video kali ini. Nah, teman-teman, ini adalah daftar prediksi soal SKB guru SD yang saya buat, semoga bisa bermanfaat. Nah, di video berikutnya akan saya buat tentang aljabar, simpangan baku, kemudian ada asosiatif, distributif, komunikatif, operasi hitung, kemudian ada bilangan basis, diagram batang, dan faktor prima. Oleh karena itu, ikut terus video kita dan jangan lupa untuk mengikuti video sebelumnya yang telah saya bagikan. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan membahas prediksi soal tentang pelajaran kali ini, yaitu tentang diagram Venn dan perbandingan sinyal dan berbalik. Soal nomor 1. 10 pekerja dibutuhkan untuk membangun kelas SD negeri 09 1542 selama 14 hari. Berapa pekerja yang dibutuhkan untuk membangun kelas tersebut selama 5 hari? A. 10, B. 16, C. 20, D. 24, E. 28. Jawaban yang tepat adalah E. 28. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal bahwa 10 pekerja dibutuhkan untuk membangun kelas SD negeri selama 14 hari. Kemudian berapa pekerja yang dibutuhkan untuk membangun kelas tersebut selama 5 hari? Jika kita lihat bahwa pekerja yang dibutuhkan itu semakin bertambah atau semakin berkurang, di mana untuk 10 pekerja membutuhkan waktu untuk misalkan membangun kelas itu selama 14 hari. Kemudian berapa pekerja yang dibutuhkan untuk diselesaikan selama 5 hari. Nah, kita misalkan X pekerja. Dari soal ini dapat kita simpulkan apakah ini perbandingan berbalik atau perbandingan yang senilai. Nah, dari soal berikut ini bahwa dapat disimpulkan soal ini adalah perbandingan yang berbalik. Kenapa? Karena 10 pekerja mampu diselesaikan selama 14 hari. Tetapi jika 5 pekerja, 5 hari berapa pekerja? Jumlah harinya itu dibutuhkan semakin cepat. Artinya untuk membangun kelas tersebut dibutuhkan waktu yang semakin cepat, yaitu selama 5 hari. Otomatis jumlah pekerja yang dibutuhkan itu semakin meningkat. Maka ini adalah perbandingan terbalik. Nah, untuk mengerjakan soal perbandingan terbalik, teman-teman tinggal memindahkan posisi 5 ini ke posisi 14 hari. Artinya seperti berikut. 10 per X sama dengan 5 per 14. Ini adalah perbandingan yang berbalik. Tetapi jika tidak berbalik tetap 14 per 5. Maka untuk mengerjakan atau untuk mencari X-nya, teman-teman tinggal mengkalikan silang. Maka 10 dikali 14 sama dengan
10 kali 14 sama dengan 5 dikali X. 10 kali 14 itu 140 sama dengan 5X. Maka X sama dengan 140 dibagi 5, yaitu 28 pekerja. Maka untuk 10 pekerja dibutuhkan waktu 14 hari. Sementara untuk mempercepat hasil pembangunan dibutuhkan waktu 5 hari, maka dibutuhkanlah pekerja sebanyak 28 pekerja. Maka otomatis jumlah pekerja semakin meningkat. Dapat disimpulkan bahwa soal ini adalah perbandingan berbalik. Untuk lebih memantapkannya, mari kita kerjakan soal berikutnya. Dibutuhkan waktu 16 hari oleh 8 pekerja untuk membangun pagar sekolah SD Bintang. Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dalam waktu 8 hari? A. 8, B. 10, C. 12, D. 14, E. 16. Jawaban yang tepat adalah A. 8. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 8 pekerja mampu menyelesaikan pekerjaan itu selama 16 hari. Sementara berapa tambahan pekerja jika waktunya itu harus dikerjakan selama 6 hari? Kita coba kerjakannya. 8 pekerja membutuhkan waktu selama 16 hari. 8 pekerja selama 16 hari. X pekerja kita misalkan dibutuhkan waktu 8 hari. Dapat disimpulkan bahwa dalam soal ini adalah perbandingan berbalik karena waktu yang dibutuhkan itu semakin cepat. Awalnya 16 hari, tetapi dipercepat menjadi 8 hari. Otomatis jumlah pekerja yang dibutuhkan itu semakin banyak atau lebih besar dari 8 pekerja. Untuk menyelesaikan persoalan berikut, teman-teman tinggal membalikkan dari 8 ke 16 dari 16 ke 8. Atau 8 per X sama dengan 8 per 16. Untuk mendapatkan nilai X, teman-teman tinggal mengkalikan silang. Maka 8 kali 16 sama dengan X dikali 8. 8 dengan 8 tewas, maka X sama dengan 16 pekerja. Otomatis jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk 8 hari adalah 16 pekerja. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa pekerja tambahan untuk mengerjakan selama 8 hari. Awalnya pekerja itu ada 8 orang. Untuk mengerjakan 8 hari ada 16 pekerja. Maka dapat disimpulkan bahwa tambahan pekerja adalah 16 pekerja dikurang 8 pekerja di yang awal. Maka 8 pekerja lah yang ditambahkan untuk menyelesaikan waktu selama 8 hari menyelesaikan bangunan tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah A. 8 pekerja. Soal berikutnya. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari untuk membangun kolam renang. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun kolam renang dalam 2 hari? A. 20, B. 30, C. 35, D. 40, E. 45. Jawaban yang tepat adalah D. 40. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal bahwa 8 pekerja itu diselesaikan selama 12 hari. Kemudian kita misalkan X pekerja diselesaikan selama 2 hari. Dari soal berikut didapat kesimpulan bahwa ini adalah perbandingan berbalik karena waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kolam renang tersebut dipercepat menjadi 2 hari yang awalnya 12 hari. Oleh karena itu jumlah pekerjanya itu harus semakin meningkat. Maka teman-teman tinggal membalikkan dari 12 ke 2 dari 2 ke 12 atau 8 per X sama dengan 2 per 12. Untuk mendapatkan nilai X, teman-teman tinggal kalikan silang. 8 kali 12 sama dengan 2 kali X. Kemudian dapatlah nilai 96 sama dengan 2X, maka X sama dengan 48 pekerja. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa tambahan pekerjanya? Awalnya pekerjanya itu 8 pekerja. Untuk mengerjakan selama 2 hari butuh 48 pekerja, maka 48 pekerja dikurang awal pekerja adalah 8 pekerja, maka jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah 40 pekerja
dengan total 48 pekerja untuk menyelesaikan membangun kolam renang tersebut selama 2 hari. Maka jawaban yang tepat adalah D. 40 pekerja. Soal berikutnya, 10 siswa SD kelas 4 mampu menyelesaikan 40 lukisan alam. Berapakah lukisan yang dapat diselesaikan oleh 20 siswa? A. 40, B. 60, C. 80, D. 100, E. 120. Jawaban yang tepat adalah C. 80. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal bahwa 10 siswa mampu menyelesaikan lukisan sebanyak 40 lukisan. Yang menjadi pertanyaan, 20 siswa mampu menyelesaikan lukisan sebanyak berapa? Kita misalkan X. Dari soal berikut dapat disimpulkan bahwa ini adalah perbandingan yang lurus. Kenapa? Karena dengan 10 siswa mampu menyelesaikan 40 lukisan. Jika 20 siswa atau jumlah siswa semakin meningkat, otomatis jumlah lukisan yang dapat dibuat semakin meningkat. Ini adalah perbandingan yang lurus. Jumlah siswa meningkat, maka jumlah lukisan yang didapat juga semakin meningkat. Maka untuk mendapatkan nilai X-nya atau jumlah lukisan yang dapat dibuat adalah tinggal 10/20 sama dengan 40 per X. Maka untuk mendapatkan nilai X, teman-teman tinggal kali silang, maka 10 kali X sama dengan 40 kali 20. 10 kali X sama dengan 800. Maka X sama dengan 800 dibagi dengan 10 atau 80 lukisan. Maka dengan 20 siswa dapatlah lukisannya itu sebanyak 80 lukisan. Maka jawaban yang tepat adalah C, 80 lukisan. Untuk lebih memantapkannya lagi, kita kerjakan soal berikut ini. Soal nomor 5. Dibutuhkan 20 guru untuk mengajar siswa sebanyak 400 siswa. Berapa banyakkah guru yang ditambahkan jika jumlah siswa naik menjadi 500 siswa? Sekali lagi, dibutuhkan 20 guru untuk mengajar siswa sebanyak 400 siswa. Berapa banyak gurukah yang ditambahkan jika jumlah siswa naik menjadi 500 siswa? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. Jawaban yang tepat adalah D5. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal bahwa 20 guru mampu mengajar sebanyak 40 siswa atau 20 guru mampu mengajar sebanyak 40 siswa. Nah, jumlah siswanya itu semakin meningkat, yaitu sebanyak 400 siswa, sebanyak 500 siswa. Otomatis kita misalkan ini adalah X guru. Otomatis dalam soal ini bahwa ini adalah perbandingan yang lurus karena jumlah siswa semakin meningkat, maka jumlah guru juga harus semakin meningkat. Oleh 400 guru mampu diajar oleh 20 guru. Jika 400 siswa mampu diajar oleh 20 guru. Jika ada 500 siswa, otomatis jumlah guru harus semakin banyak. Nah, yang menjadi pertanyaan, tambahan gurunya berapa? Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya dulu adalah tinggal 20 per X sama dengan 400 per 500. Untuk mendapatkan nilai X tinggal kalikan silang, maka 20 dikali 500 sama dengan X dikali 400. Maka 20 kali 500 itu adalah, kita tewaskan 400 dengan 20 dapat dikecilkan dari 20, maka X sama dengan 500 sebagai 20 atau 25 guru. Maka dibutuhkanlah 25 guru untuk mengajar 500 siswa. Berapakah tambahan gurunya? Maka 25 guru dikurang guru awalnya itu sebanyak 20 guru. Maka diperlukanlah 5 guru lagi untuk mengajar siswa sebanyak 500. Maka jawaban yang tepat adalah 5 guru.
atau jawabannya itu adalah D. Soal berikutnya. Pada hari perayaan kemerdekaan Indonesia, 200 siswa SD murni kelas 1 sampai 4 mampu membuat bendera kecil dari kertas sebanyak 800 bendera. Berapa kertas bendera yang dapat dibuat jika kelas 5 dan 6 SD ikut bergabung sehingga total siswa menjadi 250 siswa? A. 840, B. 880, C. 900, D. 940, E. 1000. Jawaban yang tepat adalah D. 1000. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal bahwa 200 siswa mampu membuat sebanyak 800 bendera. Kemudian digabunglah kelas 5 SD dan 6 SD, maka total siswa menjadi 250 siswa. Dengan 250 siswa mampu membuat berapa bendera? Dari soal berikut ini didapat disimpulkan bahwa ini adalah perbandingan yang lurus, karena jumlah siswa semakin meningkat, otomatis jumlah bendera yang dapat dibuat semakin meningkat. Teman-teman tinggal membuat perbandingan 200 per 250 sama dengan 800 per X. Maka untuk mendapatkan nilai X tinggal kalikan silang. Maka didapat 200 dikali X sama dengan 800 dikali 250. 200 kali X adalah 200X. 800 kali 250. Maka jawabannya adalah X sama dengan 100. 200 dengan 800 ini jadi 4. Maka 4 kali 250 adalah 1000. Maka dengan 250 siswa mampu membuat sebanyak 1000 bendera. Jawaban yang tepat adalah E. 1000. Soal berikut ini tentang diagram Venn. Jumlah siswa kelas 3 SD negeri 091526 adalah 40 siswa. 20 siswa menyukai mata pelajaran matematika, 13 siswa menyukai mata pelajaran kesenian, dan 6 siswa tidak menyukai matematika maupun kesenian. Berapa banyak siswa yang menyukai keduanya? A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang tepat adalah, kita coba kerjakan soal berikut ini. Diketahui di dalam soal bahwa jumlah siswa yang menyukai jumlah total siswanya itu adalah 40 siswa. Sementara siswa yang menyukai keduanya itu adalah berapa? Nah, di dalam soal ada yang tidak menyukai. Maka untuk mengerjakan soal berikut ini teman-teman bisa menggunakan diagram Venn. Nah, diagram Venn itu adalah sebagai berikut. Saya gambarkan sebagai berikut. Ini adalah semestanya, di mana di luar ini adalah total siswanya. Nah, di dalam soal ada 40 siswa. Kita misalkan ini X. Ini adalah yang suka keduanya. Yang ini suka salah satunya, yang ini suka salah satunya. Yang ini tidak suka kedua-duanya atau tidak ada hubungannya antara yang kedua ini. Maka untuk mengerjakan soal berikut yang tadi, teman-teman tinggal menggunakan diagram Venn-nya, di mana di dalam soalnya ada yang suka keduanya dan tidak suka keduanya. Nah, yang tidak kesuka keduanya itu jumlahnya sebanyak 6 orang. Kita masukkan di sini 6. Kemudian total siswanya ini ada 40 siswa. Dimisalkan yang suka keduanya itu adalah X. Kemudian yang sebelah sini adalah yang suka matematika. Yang sebelah sini suka yang matematika, yang sini adalah suka yang kesenian. Kemudian jumlah siswa yang suka matematika itu sebanyak 20. Maka lingkaran sebelah kiri adalah 20 dikurang X. Kemudian jumlah yang suka kesenian itu sebanyak 13.
maka ini 13 dikurang X. Maka untuk mendapatkan nilai X, teman-teman tinggal menjumlahkan semua yang ada di dalam diagram tersebut. Maka totalnya itu adalah 40. 40 sama dengan 6 ditambah 20 dikurang X ditambah X ditambah 13 dikurang X. Maka 40 sama dengan 20 kurang X tambah X. X dengan kurang X tambah X bisa tewas. 6 tambah 20 adalah 26. 26 tambah 13 adalah 39. Maka ini 39 dikurang X. Maka nilai X sama dengan 40 dikurang 39 adalah 1. Maka didapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah yang suka matematika dan kesenian adalah 1 orang. Maka jawaban yang tepat adalah A, 1 orang. Kita coba soal berikut tentang diagram Venn. Jumlah 30 siswa SD Terang kelas 5 mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 15 siswa mengikuti kegiatan pramuka, 10 siswa mengikuti kegiatan paduan suara, dan 8 siswa mengikuti kegiatan pramuka dan paduan suara. Berapakah jumlah siswa yang tidak mengikuti baik pramuka maupun paduan suara? A. 10, B. 11, C. 12, D. 13, E. 15. Jawaban yang tepat adalah D. 13. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal ini, teman-teman bisa menggunakan diagram Venn. Diketahui di dalam soal bahwa ada total jumlah siswa adalah 30. Kita buat di sini total siswa ada 30. Ada 30 siswa di mana 15 siswa mengikuti kegiatan pramuka. Kemudian ada yang mengikuti kegiatan paduan suara sebanyak 10 siswa paduan suara. Kemudian ada 8 siswa mengikuti pramuka dan paduan suara. Untuk mengerjakan berikut, teman-teman bisa menggunakan diagram Venn seperti penjelasan yang pertama, di mana diagram Venn-nya adalah sebagai berikut, di mana kita buat lingkarannya. Yang suka kedua-duanya itu tadi jumlahnya ada sebanyak 8 orang. Di sini ada kegiatan pramuka, di sini ada kegiatan paduan suara, di mana 8 orang. Kemudian yang menyukai kegiatan pramuka ada 15 orang. Maka ini 15 kurang 8. Kemudian yang menyukai paduan suara ada 10 orang. Maka ini 10 kurang 8. Kemudian jumlah siswa yang tidak menyukai keduanya adalah kita misalkan X. Kemudian total siswanya itu ada sebanyak 30 siswa. Maka untuk mendapatkan nilai X-nya adalah 30 sama dengan kita jumlahkan semua. 15 kurang 8 ini 7. Kemudian 10 kurang 8 ini 2. Yaitu 7 ditambah 2 ditambah 8 ditambah X. Maka 30 sama dengan 7 tambah 2 9 tambah 8 15 tambah X. Maka ini 15 tambah X tambah 15 ditambah X. Maka X sama dengan 30 dikurang 5, 30 dikurang 7 tambah 2 9, 9 tambah 7 tambah 2 9, 9 tambah 7 ini 16, maaf ya, ini 16. Maka 30 sama dengan 16 tambah X. Maka X sama dengan 30 dikurang 16. X-nya adalah 14. Maka jawaban yang tepat adalah 14, yaitu tidak ada di dalam pilihan. Untuk lebih mantapkannya, kita kerjakan soal berikutnya. Dari total 50 siswa SD Terang, terdapat 15 siswa yang menyukai permen karet, 19 siswa yang menyukai coklat, 19 siswa menyukai coklat, dan 10 siswa tidak menyukai permen karet maupun coklat. Berapa siswa yang menyukai permen karet dan coklat? A. 2, B. 4, C. 5, D. 6, E. 7. Jawaban yang tepat adalah D. 6. Untuk mengerjakan soal berikut, teman-teman bisa menggunakan diagram Venn kembali.
di mana di dalam soal diketahui jumlah siswanya adalah 50 siswa. Kemudian yang menyukai permen karet sebanyak 15 siswa. Kita buat di sini permen karet sebanyak 15 siswa, sementara yang menyukai coklat sebanyak 19 siswa, yaitu coklat sebanyak 19 siswa. Kemudian yang tidak menyukai permen coklat maupun permen karet maupun coklat itu sebanyak 10 siswa. Yang tidak kedua-duanya, yaitu 10 siswa. Nah, kita bisa masukkan ke dalam diagram Venn. Diagram Venn-nya ini, kita misalkan yang suka keduanya itu adalah X, maka ini yang adalah suka permen karet. Di sini yang adalah suka coklat. Nah, jumlah yang suka permen karet itu 15, maka sebelah kirinya 15 kurang X. Kemudian yang menyukai coklat sebanyak 19, maka ini 19 dikurang X. Kemudian yang tidak menyukai keduanya itu ada benar 10 orang, 10 siswa. 10 siswa, kemudian jumlah total siswa adalah 50. Maka untuk mendapatkan nilai X tinggal mengurangkannya. 50 sama dengan 10 ditambah 5 dikurang X yang di dalam brand ditambah X ditambah 19 dikurang X. Maka 50 sama dengan kurang X tambah X ini tewas, bisa habis. 10 tambah 5 15, 15 tambah 19 15 ditambah 19 itu adalah, maaf, ini 15 kurang X. 10 tambah 15 25, 25 tambah 19 itu adalah 44 dikurang X. Maka X sama dengan 50 dikurang 44 adalah 6. Maka terdapat 6 siswa yang tidak menyukai permen karet maupun coklat. Jawaban yang tepat adalah B, 4 siswa. Jawaban yang tepat adalah D, 6 siswa, yaitu 50 kurang 44. Kemudian untuk memantapkannya lagi dan mengingat pelajaran sebelumnya, teman-teman kita kerjakan soal nomor 10. 3x dikurang 2y per 2x tambah 5y sama dengan 3 per 5. Di mana 2x tambah 5y tidak sama dengan 0. Maka hubungan nilai x dan y adalah ax lebih besar dari y, bx lebih kecil dari y, cx sama dengan y, dx lebih kecil dari y kuadrat, dan ex sama dengan 2y. Jawaban yang tepat adalah ax lebih besar dari y. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal bahwa 3x dikurang dengan 2y per 2x ditambah 5y sama dengan 3 per 5. 3 per 5 kita kalikan silang, maka 3x kali 5 ada 15x kurang 2y kali 5 ada 10y sama dengan 3 kali 2x adalah 6x tambah 3 kali 5y adalah 15y. Kemudian kita pindahkan nilai x, maka 15x dikurang 6x sama dengan 15y ditambah 10y. Kemudian 15x kurang 6x adalah 9x sama dengan 15y tambah 10y adalah 25y. Maka x per y sama dengan 9 per 25. Dari nilai berikut didapat bahwa x per y sama dengan 9 per 25 atau x sama dengan 9, y sama dengan 25. Untuk mengetahui nilainya kita misalkan x titik y 9.25. Otomatis 9 lebih besar 25 atau dapat dikatakan x lebih besar dari y. Maka jawaban yang tepat adalah A, x lebih besar dari y. Demikianlah penjelasan untuk prediksi soal SKB Guru SD. Semoga bermanfaat dan bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk menonton video kita berikutnya dan video yang sebelumnya agar kalian tidak ketinggalan dan dapat mengerti. Terima kasih.